Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i imamil mursalin qaidil umuril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ya rabbil alamin masailin. Faslun ay hadha faslun. Utawi iki ku fasal siji fi istihbabi talabil qiraati ing dalam kesunatane nuprih ing qiraah at-thayyibati kang bagus apa qiraah min hasanis sauti saking wong kang bagus suarane. I'lam ngerti sira anna jama'atin ing saktenane pira-pira golongan minas salafi saking ulama salaf iku kanu ana sapa jama'at ana iku yatlubuna golek nuprih sapa jama'at min ashabil qiraati sing program kang duweni qiraah bil aswat iki lembur swara al hasan kang bagus apa aswat nuprih ayyaqrahu ing yen to maca sapa ashabul qiraah wa hum hali utawi jama'at minas salaf iku yastami'una ngrungokno sapa jama'at. Wahada utawi iki tolak iku muttafaqun disepakati apa ala istihbabi ing atase kesunatane hada wa wal utawi talabul qiraah iku adatul akhyari kebiasaane pira-pira kang bagus-bagus wal muta'abbidina kang ahli ibadah wa ibadillah berkaulane Allah as-solihin kabeh sapa ibad. Wa wal talab iku sunnatun sunat thabitatun kang tetep apa sunat an Rasulillah sikusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha maka teman-teman sahih an Abdullah bin Mas'ud sing Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an apa qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud dawuh qala dawuh li maring ingsun sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Iqra maca sira alayya ing atase ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fakultu maka matur sapa ingsun ya Rasulullah duh Rasulullah aqra jadi asline aqra'u apa to maca kula alaika ing atase panjenengan wa alaika hale iku ing atase panjenengan unzila diturunno apa Al-Qur'an aqra'u apa to maca kula alika ing atase panjenengan wa alika hale ing atase panjenengan unzilah diturunno apa Al-Qur'an.
Qala dawuh sapa Rasulullah, inni satrane ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an asma'ahu ing yen krungu sapa ingsun ing Al-Qur'an min ghairi saking liyane ingsun. Faqara'tu maka maca ingsun alaihi ngatasi Rasulullah surat An-Nisa ing surat An-Nisa hatta idza jitu sehingga ari kala tumeka sapa ingsun ila hadhil ayati mari ikilah ayat fa kaifa idza jina nyatane ayat fa kaifa idza jina. Fakaifa moko kaya apa idza jina kalau nekakno sapa ingsun mingkuli umatin sing saben umat bisyahidin kelawan saksi wajibna lan nekakno ingsun bika kelawan sira Muhammad ala haulai tasmul qaum syahidan halidati saksi. Hatta idza jitu qala maka dawuh sapa Rasulullah hasbuka al-an hasbuka cukup ing sira al-an ing dalam saiki faltafattu maka noleh sapa ingsun ilahi maring Rasulullah fa idza ainahu maka tumadaan utawi suca lorone Rasulullah Nabi suca zaman meripat natif moto fa idza ainahu maka dumadaan utawi suca lorone Rasulullah iku tadrifani apa bercucuran bercucuran Jawa sama doa rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslimun dan Muslim. Warawal ngelibatno sapa Ad-Darimi wa ghairul yani Ad-Darimi bi asanidihim kan berbro sanati Ad-Darimi wa ghairihi an Umar bin Al-Khattab sing Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu ing satan Umar bin Khattab iku kana dawuh ana sapa Umar iku yakul dawuh sapa Umar li Abi Musa Al-Asy'ari man Abi Musa Al-Asy'ari dawuh dzakirna ngiringno sira ing kita Rabbana ing pangeran kita. Fayaqra'u maka maca sapa Abi Musa Al-Asy'ari indahu ana sandinge Umar ibn Al-Khattab. Wal atharu ta perdawi sahabat fi hadza indal iki talab iku kathiratun akeh ma'rufatun tur terkenal wa qad matan teman-teman mati sapa jama'atun beberapa golongan minas solihina sing beberapa wong soleh bisa babi qiraat iman kelawan sebab macane wong sa'aluhu kang jaluk sapa jama'at ing man al qiraata ing maca Al-Qur'an
wallahu a'lam alam pirsa sapa Allah. Wa qatis tahabba lan teman-teman nyunatno sapa ba'dul ulama setengah ulama ayyustaftaha ing yen to dibuka apa majelis haditsin Nabi, majelis haditsin Nabi SAW, wa yukhtama lan dipungkasi apa majelis bi qiraati qari'in kelawan macane wong kang ahli maca, hasanis sauti kang bagus suarane, ma ing barang tayassara kang gampang apa ma minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Summa innahu maka nuli sak tenane kelakuan iku yang bagi sayuk jolil qari kedue wong kang maca Al-Qur'an fi hadhil mawatini ing dalam ikilah pira-pira panggonan ayyaqra ing yen to maca sapa qari ma ing barang yaliku kang matuti apa ma bil majlisi kelawan majlis wa yunasibulan mantesi apa ma ing majlis wa antakuna lan ta ono apa qiraatu qiraate qari iku fi ayatir raja'i dan ayat kang utuno arep wal khaufilan wedi wal mawa'idhi lan pira-pira pitutur wat tazhidi lan nyengitaken fit dunya ing dalam dunya wat targhibi lan demenaken fil akhirati ing dalam akhirat wat ta'ahubi lan cawis-cawis lah krono akhirat wa qasril amali lan nyendek ing angen-angen wa makarimil akhlaqi lan pira-pira mulya-mulyane akhlak. Faslun ila akhiri wallahu taala a'lam bissawab. Dan kesunatannya mencari qiraah yang bagus dari orang yang bagus suaranya. Biasa itu dah pernah acara mengundang orang yang bagus suaranya. Kau nggak usah berundang, nggak usah berundang kalau sudah diundang. Jadi ketahuilah bahwasanya banyak golongan ulama salaf itu mereka mencari dari orang-orang yang ahli qiraat dengan suara yang bagus agar mereka membacakan Quran dan mereka mendengarkan itu. Diundang orang yang suaranya bagus dan para jamaat minas salaf itu dia mendengarkan bacaannya. Hal ini disepakati atas kesunatannya. Ini adatnya orang-orang yang bagus, adatnya orang-orang yang ahli ibadah, dan adatnya hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Ini sunat yang tetap dari Rasulullah. Dengan gak berarti aku wong soleh baca Quran dewe, gak mau mendengarkan bacaan dari orang lain. Sekali waktu kita itu membaca, ketika pun sekali waktu kita sempatkan waktu untuk mendengarkan bacaan dari orang lain. Jadi semua itu enak, itu kita akan enak, ada tadaburnya, jadi kita ikut tadabur. Kamu coba enak kadang ya, malah apa? Malah kurang hormat dengan Quran gara-gara suara itu. Hormatnya di Quran itu. Ini sunat yang tetap dari Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud sekali waktu Rasulullah jauh dari Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud iqra' aliyal Quran. Ibnu Mas'ud tolong bacakan Quran pada saya. Dan seperti itu Ibnu Mas'ud yo grogi ya, sungkan. Nopo kula badhe maos Rasulullah Quran turunkan ke panjenengan. Apa pantas saya baca di hadapan panjenengan? Quran itu turunkan pada panjenengan. Maka kapati nolak Mas'ud, boten ngaji Nabi, boten ngoten. Beliau siap cuma ya sungkan wajar. Mosok bocor ning ngarepe Rasulullah. Dene santri diutus kiai ini maca santri diutus. Ya diniati kayak Ibnu Mas'ud diperintah Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi menjawab, sungguh saya senang mendengarkan Al-Quran dari selain saya.
gak mau contoh, saya pun senang dengan Quran dari selain saya. Ini Ibnu Mas'ud terkenal qiraatnya bagus. Dengan perintah Rasulullah, Ibnu Mas'ud baca surat An-Nisa sampai beliau nyampe di fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi mocone mulai surat apa ya inna sudah qurabakum sampai situ berarti hampir setengah juz sudah didengarkan bacaan dari Ibnu Mas'ud. Kan nyampe ayat itu cukup sekarang sudah cukup baik Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud noleh pada Rasul, maka Rasul bercucuran air matanya. Dikatakan itu Bukhari dan ayat ini kan bagaimana nanti ketika saya datangkan bagi setiap umat saksi dan akan datang kamu Muhammad bersaksi atas umat kamu. Ya, ini Nabi menangis apa kok? Nyaksekno apa jenenge? Umat saya seperti apa itu. Beliau menangis. Dari Ad-Darimi dan selainnya meriwayatkan dari sanad-sanad dari Umar bin Khattab. Umar Khattab itu sekali waktu dawuh pada Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Abu Musa al-Asy'ari, dzakirna rabbana." Ingatkan kami pada Tuhan kami. Jadi ono Abu Musa al-Asy'ari itu baca, itu orang semua menjadi ingat kepada Allah. Sehingga nangis itu bukan suaranya, tapi cara membacanya menjadi zikir kepada Allah. Itu bacaan yang terus itu, baca Quran yang orang dengarkan itu akan menjadi ingat. Enggak perlu lagu-lagu yang pola-pola tapi kalau khusyuk iblas itu kalau rasa nih. Mengandalkan suara itu dengan bacaan yang visualnya dibagusin, mengamalkan itu dibagusin, tapi nggak kalah pentingnya adalah bagaimana qiraat itu menjadi orang dengarkan menjadi zikir kepada ingat kepada Allah. Maka Abu Musa membaca Quran di sisi Umar bin Khattab. Setelah asal sahabat dalam masalah ini banyak sekali dan terkenal, bahkan banyak segolongan dari ulama salaf orang-orang soleh itu mati gara-gara mendengarkan bacaannya orang lain. Berarti saking tadabburnya, nggak semaput itu biasa. Bacaan Quran sing tadabbur seperti itu, yang mereka sampai pingsan itu biasa. Ini sampai mati, saking takutnya kepada. Dan ini sebagian ulama mensunatkan agar majelis hadisnya Nabi itu masing-masing yang bagus, ada juga hadis Nabi, ada ceramah dan seterusnya seperti itu, dimulai dan diakhiri dengan qiraah. Kalau kita kan cuma diawali saja ya, itu diawali dan diakhiri dengan qiraah dari orang yang bagus suaranya. Ya, apa yang punya sedikit punya dari satu ayat ambil satu ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu artinya itu dasarnya qiraat. Cuman senengane hafaz baca hafaz, senengane waris baca waris. Cuma nanti kalau sama jadi qori diminta untuk baca itu ya cocokno. Ojo wae wong mati kon maca Quran, maca wa anqihul ayama. Itu kan cocok. Wae rabi dibacano surat. Jadi harus cocok ini majelisnya apa? Kita cocok ayat-ayat yang cocok dengan majelis itu. Kalau nggak seperti itu, qiraahnya itu di dalam ayat-ayat yang ada rojak, harapan kepada seperti ayat rojak seperti ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ayat Raja itu. Katakanlah wahai orang-orang yang sudah melampaui batas kemaksiatannya, kamu jangan putus asa rahmat Allah. Kenapa? Allah siap mengampuni dosa sebesar apapun dosa kamu. Semua dosa yang akan diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya wa anibu ila rabbikum wa itu akhir syaratnya. Tobat, tobat itu bisa diampuni. Itu namanya ayat yang khauf, saya contohkan itu kejadian di akhirat itu. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Itu ada yang apa? Khauf. Jadi nanti orang-orang yang menerima kebenaran dengan kirinya maka mengatakan ya laitaha apa? Kanatil qadiyah. Terjadi putusan ini. Sampai itu nih. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, seandainya saya nggak usah menerima kitab saya ini dah. Walam adri ma hisab, dan saya nggak ngerti bagaimana hisab saya nanti. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Hartaku dulu yang itu enggak sekarang sama sekali bisa menolong aku. Halaka anni sultan, hancurlah kekuasaanku. Allah dawuh khuduhu faghulluh, tangkap dia, ikat dia, tsummal jahima salluh, lempar daripada neraka. Itu namanya ayat yang khauf. Dan al-mawa'id, ayat nasihat seperti ini. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, fattabi'un, maka ikutlah pada betul cinta tapi gak melok Nabi. Seperti itu namanya nasihat. At-tazhid fid dunya walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi apa? I'lamu annamal hayatad dunya, i'lamu annamal hayat la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Seperti itu, membencikan kepada dunia. Kemudian bawahnya targhib ila sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, targhib dan siap-siap untuk akhirat. Gak qasrul amal, di ojo toto angen-angen wis mati mari ngono. Ojo angen-angen ya Allah mari ngono aku duwe iki sampeyan orang yang tulul amal. Itu semua akan terputus dengan likulli apa? Likulli apa? Jangan nyawut-nyawut terus enak. Apa? Dan makarimil akhlak. Kalau dibaca ya ayyuhalladzina amanu
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Itu namanya ayat Makarimul Akhlak. Cocokkan, cari. Coba kayak mocoy. Ini majlisnya apa? Kita baca ayat yang pas. وقالوا لولا نزل هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Wong-wong kafir kepin ngatur pangeran. Si mbok yo itu tulisannya apa sih? Aku terus mbok yo apa ya? Laula hal itu seperti itu. Jadi namanya apa? Tahdid. Cuma enak. Mbak ya kau. Aku ket buku ya ngedurut sakno mbok yo itu. Di permintaan wakil basa Jawa kan di sana wakil. Ya cuman ngadeg kalau mobil mundur. Tak jenenge apa? Kunduran mobil. Iya. Indonesia no ya apa? Indonesia ya apa ngono iku? Iki ono ini. Ini permintaan. Yo Quran itu diturunkan pada salah satu dari dua orang yang mulia ini dari dua qaryah. Qaryah di Mekah itu ada namanya Al-Walid ibn Mughirah, itu pantas jadi Nabi Muhammad. Atau di Taif itu ada orang namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Jadi kata mereka itu sebab ya Quran itu diturunkan jangan pada Muhammad gak patuh, Muhammad itu melarat. Mestinya itu diturunkan pada salah satu dari dua orang yang pantas ini. Jadi Al-Walid bin Mughirah di Mekah atau Urwah bin Mas'ud di Taif kepada Muhammad. Ini kan pikiran mereka yang rusak, yang itu didasarkan dari ingkarnya pada kenabian Nabi Muhammad. Itu benar-benar alasannya seperti ini. Kan risalah jadi nabi itu adalah jadi rasul adalah satu pangkat yang mulia. Kan nggak pantas kalau pangkat mulia kecuali pada orang yang juga mulia. Bener kan itu? Jadi mereka punya pendapat sama seperti ini. Jadi pangkat risalah, pangkat nubuat itu suatu pangkat yang mulia, yang syarif. Maka mestinya ini juga dipegang oleh orang-orang yang mulia. Nggak pantas apa pangkat yang mulia dipegang orang yang biasa-biasa saja. Cara dulu Nabi, terus saiki dadi kiai. Lho kiai itu pangkat sing mulia, enggak pantas dikel wong sing enggak mulia, harus orang yang mulia. Tapi mulia ini mulia indaman. Mulia adalah indallah, itu benar dari itu. Mereka salahnya itu. Mereka menganggap orang yang mulia itu orang yang hartanya banyak dan pangkatnya tinggi. Lah Nabi Muhammad gak seperti itu. Kan gak pantas kalau risalah itu dipegang oleh Nabi Muhammad karena mereka. Jadi
Itu benar tadi itu, kalau risalah pangkat yang mulia bukan orang-orang yang mulia. Tapi salahnya mereka itu, mereka menganggap kemuliaan itu dari sisi harta dan pangkat. Nah, mestinya sing pantes sing mulya kan Al-Walid ibn Mughirah atau Urwah bin Mas'ud, jangan Muhammad. Nah, itu mereka salahnya di situ. Lah mestinya orang yang mulia itu orang yang diagungkan oleh Allah, bukan orang yang tampilannya di orang-orang segan. Wong menungso iki masih wong gak duwe agama sugih dihormati zaman saiki. Maka ibrohnya itu apa? Mestinya orang yang mulia itu orang yang diagungkan oleh orang yang mulia di sisi Allah, bukan orang hanya dari sisi harta dan pangkat. Kenapa? Tidak setiap orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi itu dia agung di sisi Allah. Kemudian dari dua orang ini, Al-Walid ibn Mughirah hampir beriman. Ini gak sido. Kita turun surat Ghafir. Turun surat Ghafir itu apa ayatnya? Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhil qawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Mana sebut surat harus tahu. Penting tahu surat-surat itu. Surat Ghafir apa? Cepat. Surat nama-nama surat tauqifi. Ini saya coba ngetes wong-wong, surat gaul sih kalau surat. Sebut surat ini. Kalau mboten seperabla nama-nama surat itu kok ibu ngapalno. Ini enggak boleh. Dia tak sebut baca surat ini. Tak mulai baru-baru itu. Jadi hafalkan awal surat. Karena di emaki ono Iqra ayatan min akhir surat itu kita tahu. Dan surat Ghafir ini dibaca Rasul di sisi Ka'bah itu ada Walid ibn Mughirah. Kemudian Walid ini mendengarkan bacaan dari Nabi. Semakin dia baca semakin terpukau itu. Terus gak gelem ngene tempat itu. Jadi Al-Walid ya Allah, jadi mendengar suatu kalam, maka dia kemudian pulang ke kaumnya mengatakan, baru saja saya dengarkan kalam yang begitu indah. Tidak mungkin orang awal mendengar kalam yang seindah itu. Terus meh iman. Cuma Abu Jahal pinter. Teko macak nangis kan. Aku saken nang awakmu. Kenapa? Nah, saiki aku krungu jeneng wong Mekah te urunan teng ngoni awakmu itu dipancing keluar sombongnya siapa? Al-Walid ini. Kamu minta makan ke dipancing dihina seperti itu, akhirnya muncul sombongnya itu. Muncul sombong tertutup dari Abu Jahal pinter, jenenge Jahal pinter. Dia tahu kalau sombong jadi penutup jalannya hidayah Allah. Dipancing akhirnya Walid muncul sombongnya tertutup hidayah itu. Mengatakan innahu fakkara wa qaddara thumma faqala in hadza illa sihri yuthar in hadza illa qaulul bashar. Al-Walid jadi mati dalam keadaan kafir. Beda dengan Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini yang dari Taif ini akhirnya mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Sampai Nabi itu madakno Nabi Isa dengan Urwah ini. Saking luar biasanya, kamu itu persis dengan seperti Nabi Isa. Itu Urwah bin. Nah yang jadi pelajaran di sini apa? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka itu mau membagi rahmatnya?
Mau mereka ngatur Gusti Allah, ya Allah ini rahmat kenabian ini mesti di nabi iku kok ngatur Gusti Allah itu loh. Maka kamilah Allah yang membagi di antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Berarti wong urip lho. Iki kei soge, iki kei melar. Itu masalah kesugihan bukan mereka sendiri. Tapi semua kayak itu adalah dari Allah dan bukan ukuran. Ke Allah menjadikan sebagian orang kaya, sebagian orang fakir. Oleh kaya kabeh ya rada ruwet. Lek wong sugih kabeh, sing dadi boros sapa engko? Padha sugihne ya boros gak gelem. Lek fakir kabeh tambah ruwet. Makanya Allah menetapkan ini kasih kaya, ini kasih itu sudah apa? Sifat rahmatnya Allah di situ. Lah kalau sudah seperti itu, loh kok aku sebagian fakir, wis terima Gusti Allah itu terbaik. Seperti ini ya. Seperti ini. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Bi adlil umara, bi ilmil ulama, bi sakha'il aghniya, wa bi du'ail fuqara. Jadi tegaknya dunia itu dengan 4 hal: adilnya para pejabat, ilmunya para ulama, lomanya orang-orang yang kaya, dan doanya orang-orang fakir. Doanya orang fakir itu mustajabah. Jadi ambil, ini ada dari yang lain itu apa? Jadi doanya orang fakir itu doa yang mustajabah, bidu'ail fuqara. Hal tunsoruna wa turzaquna illa bidu'afaikum wa fuqaraikum bidu'aihim wa khusyu'ihim. Tidaklah kamu ditolong dan dibantu Allah, dikayakan Allah kecuali dengan sebab orang-orang fakir kamu, orang lemah kamu, dengan doanya mereka, khusyuknya mereka, dan tawaduknya mereka. Nanti ya. Mek dungane wong fakir sih gak mandi mek siji tok. Donga njaluk sugih itu gak mandi. Kenapa? Wis kadung donga sugih temenan gak mandi meneh dungane pisan. Ngerti? Ini donga kok nek bisa kayak fakir kan bisa diterangkan. Kalau kita berdoa, ojo ora para diijabah, kita doa itu ibadah udah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u silahul mukmin. Makanya Allah dawuh itu ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa akan dijabai. Tapi benar innal ladzina yastakbiruna an ibadati bukan an du'ai. Orang yang sombong dari ibadah kepada aku itu apa? Donga itu ibadah udah. Nah kita nggak boleh kita donga, aku donga ini mesti kudu kayak gini, enggak seperti itu. Donga itu ibadah udah. Ya. Ini Allah sudah mentakdirkan sebagian orang itu kaya, sebagian orang itu sudah ditotong oleh Gusti Allah. Kita tahu itu ya ruwet kabeh. Wis bayangno kabeh wong anu sugih kabeh, bingung men. Duit ge apa? Semen kate nyapu dhewe, kate nukang dhewe, kate jadi ya gak mungkin. Nek melarat kabeh terus ya apa? Jadi diatur seperti itu, sudah aturan yang indah. Ini Allah sudah membagi seperti itu. Dan Allah mengangkat sebagian dari mereka pada mengangkat sebagian yang lain. Dengan beberapa derajat, lihat taqidah ba'dun ba'dul sukhriya. Yang terjadi apa? Orang-orang yang kaya akan menertawakan orang-orang yang al-ba'li sabab. Jadi kenapa jadikan kaya miskin? Karena agar sebagian itu orang-orang yang kaya akan menjadikan orang-orang yang miskin jadi musakhkhar.
sakhar fil amal, perintah. Engko aku tolong jagano tamanku. Terus ya, seperti itu dah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan tetapi ingatlah ar-rahmatu rabbik adalah jannah. Surga lebih baik dari apapun yang dilakukan di dunia. Jadi bukan ukuran-ukuran gimana itu sudah aturan seperti itu. Bukan letak kemuliaan di situ, tidak. Nah, rahmat Allah misalkan kenabian itu sudah diatur oleh Allah, kamu jangan ikut-ikut. Nah, itu kalau zaman Nabi, kalau zaman sekarang itu kok mau ikut sendiri mesti kan aku. Nah, ya jangan ngono. Mesti luwih pantas wong iku, ya enggak, sudah itu sudah paket dari Allah, udah enggak bisa kita permasalahkan. Ini wong hasud, waduh, wong iku santri bagian, wis diatur Gusti Allah kabeh lah. Itu semua dalam aturan, kita enggak berhak untuk membagi rahmatnya Allah. Allah sudah membagi rahmat seperti itu. Dan itu adalah untuk kabeh di kiai kabeh sing ngaji sapa. Kalau kiai ini sudah diatur seperti itu. Cuma yang lebih pantas untuk menerima kenabian itu, pangkat-pangkat atau sekarang pangkat ulama itu ya orang yang diagungkan oleh Allah, yang pantas. Itu pangkat yang tinggi harus dipegang oleh orang yang itu pangkat yang syarif, maka dipegang oleh orang yang syarif seperti itu. Ini mikir sebenarnya kate hasud yo karo dalane, kate riya yo karo dalane. Dadi kiai loh. Itu kepengeran, bukan karena kamu hebat, kamu pintar, bukan karena itu. Kalau mau jadi kiai kue gede, wah aku kue gede, bangga itu dari mana? Oh itu bukan ikhtiar kita, bukan ikhtiarnya orang itu. Ya wes Gusti Allah nitip tahu seperti itu. Nah kalau mau riak mau bangga itu dari mana jurusannya? Ya nggak ono. Gusti Allah sama seperti itu. Kita mau hasud, apa kita itu gak percaya nang Gusti Allah, yang Allah itu lebih tahu kemaslahatannya. Terus man ngatur, terus dene sing pantes lah iku aku kudu iku lho. Kok luwih pinter kok Gusti Allah. Enggak kurang ajar seperti itu. Nah, itu makanya itu pelajarannya seperti itu. Gak ono hasud, gak ono ujub, gak ada apa-apa. Yang dia dipangkatkan itu yang gak kena ujub, bukan ikhtiarnya dia. Ngono iku murni pemberian dari bangga dari mana? Mau hasud, maksud hasud nanti kita mempermasalahkan kebijakannya Allah. Lebih pintar Gusti Allah tak? Kalau orang merasa lebih pintar Gusti Allah tuh apa tuh nih? Wong iblis aja merasa pintar dari Nabi Adam menurut wis dianu. Wong sing hasud, wong sing merasa lebih pintar daripada Allah, gak kurang ajar pol-polan orang hasud. Orang apa? Orang hasud. Biarkan orang seperti itu. Dan aturan Gusti Allah seperti apa? Al-Fatihah. No.